Halo Halo One Backpackers. Hari ini kita mau ngasih tahu barang utama yang harus dimiliki oleh semua backpackers. Pengen tahu apa itu barangnya? Ikuti terus video ini. Jadi, barang utama yang harus dimiliki semua backpackers adalah backpack atau tas ransel atau tas punggung. Nah, jadi hari ini kita bakal bagi-bagi tips cara memilih backpack yang baik atau cara memilih backpack yang pas, dan kita juga bakal nge-review backpack yang selama ini kita pakai. Kita berdua udah pakai tas ransel atau backpack buat traveling selama 10 tahun ini, ya kan? Ya. Jadi kita udah traveling light selama lebih dari 10 tahun actually. Tapi pada saat-saat dulu, waktu kita belum ngerti, kita masih pakai backpack kecil. Well, kecil lebih kayak backpack tas ransel sekolah gitu atau tas ransel fitness buat fitness. Yang penting prinsipnya semua barang masuk. Nah, kalau kalian pengen tahu model backpacknya kayak gimana, kalian bisa cek video kita traveling light ala One Backpack Each. Di situ kita tunjukin tas ransel yang kita pakai. Sebenarnya sih nggak ada salahnya ya pakai tas ransel itu, karena toh dengan tas ransel itu kita bisa jalan-jalan selama 1 minggu sampai 3 minggu dan nggak ada problem. Tapi setelah kita menemukan Backpack yang bener kayak begini. itu berasa banget bedanya. Jadi perbedaan utamanya itu ada di strapnya. Kalau buat aku ya, di strapnya ini dia padded, ada kayak busanya, jadi lebih enak buat punggung. Lebih enak buat bahu. Kalau misalnya tas backpack yang kita pakai waktu dulu agak panas, agak sakit sih di bahu kalau habis jalan lama. Selain itu, tas ini punya kayak tali pinggang ini. Hip belt namanya. Hip belt ini bertujuan untuk supaya kita bisa membagi load yang kita bawa itu antara di panggul dan di bahu. Jadi kita nggak harus membawa semua bebannya di bahu. Jadi itu yang benar-benar membedakan dari tas ransel biasa dan tas ransel backpack yang ya buat yang besar lah, yang buat jauh gitu. Jadi gimana sih cara memilih backpack yang baik? Kalau buat kita pakai 3 kategori ini. Yang pertama, kita lihat dari segi volume. Jadi kita tentuin dulu volumenya mau sebesar apa. Kayak tas ranselku ini volumenya 45 liter. 45 liter, sedangkan tas ranselnya Sam Volumenya 58 liter. Nah, jadi volumenya itu ada berbagai macam, mulai dari yang kecil, dari yang agak sedang, bahkan ada yang lebih dari 100 liter. Nah, kalau aku sih prinsipnya disesuaikan aja, karena kan kayak aku kecil kan, pendek. Nah, jadi kalau misalnya tas ranselnya sampai 100 liter, itu bakal terlalu besar buat aku. Jadi mungkin aku bakal susah jalannya. Jadi lebih kayak disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan kapasitas kita masing-masing. Iya, dan kita juga harus melihat seberapa banyak sih barang yang mau kita bawa, seberapa besar peralatan-peralatan yang mau kita bawa. Dan ya kalau kita bawanya lumayan banyak kan gak mungkin muat di backpack kecil yang cuma 20-30 liter. Jadi mungkin harus pakai yang lebih besar. Tapi ingat, bukan berarti semakin besar itu semakin baik, karena biasanya semakin besar volumenya pastikan semakin berat. Terus prinsipku aja sih, biasanya coba beli sesuatu volume yang cukup aja gitu. Jadi usahakan semua barang masuk di situ, karena semakin kita beli barang yang besar pasti kita akan find a way untuk bener-bener fill up the whole backpack gitu. Jadi bukan berarti semakin besar itu semakin baik juga buat kita. Ini yang penting banget buat diingat, karena backpack ini kita bakal bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya semakin berat backpacknya, itu akan semakin berat juga buat badan kita. Jadi bahu bakal makin sakit, panggul juga bakal makin sakit, jadi kayak nggak nyaman, nggak enjoyable jadinya jalan-jalannya. Jadi ya bawa barang secukupnya yang esensial, terus bawa backpack sesuai dengan kapasitas kita supaya jalan-jalannya tetap mantap. Iya. Kriteria yang kedua adalah feature, karena feature dari backpack itu banyak banget pilihannya, mulai dari jumlah resleting, posisi kantong, jumlah kantong, dan lain sebagainya. Banyak banget fiturnya.
Jadi semuanya disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan kita masing-masing. Cuman biasa kalau misalnya feature-nya makin banyak, bisa jadi beratnya juga makin berat. Jadi berat dari tas itu sendiri lebih berat daripada yang feature-nya lebih sedikit. Mumpung lagi ngomongin feature, kita mau sekalian review backpack yang kita pakai selama ini. Jadi backpack kita mereknya Gregory, dan ini kita beli sendiri, kita nggak di endorse. Punya aku yang kayak tadi 48 liter, 45 liter, dan punya Sam yang 58 liter. Nah, kita review punya Sam dulu. Ya, jadi punya aku ini namanya Gregory Optic yang 58 liter. Dia punya juga versi yang cuma 48 liter, tapi aku milih yang lebih besar karena ya disesuaikan dengan kebutuhanku, karena sering-sering bawa peralatan camping, jadi butuh volume yang lebih besar. Beratnya sendiri sekitar 1,1 sampai 1,2 kg, jadi ya lumayan ringan. Terus di belakangnya ada kayak ventilasi gitu, jadi buat lebih mendingan lah kalau pada waktu hari panas atau lagi keringetan waktu jalan-jalan jauh, bisa lebih agak dingin lah di belakang, nggak bener-bener sampai basah kuyup. Meskipun kalau hari panas banget ya pasti keringetan banyak juga. Dan di ini kantongnya juga simple banget, cuma ada kantong di samping yang stretch, kantong depan yang stretch, dan juga di atasnya ada kepala yang ada kantongnya gitu, kantongnya yang lumayan besar. Di atas ini biasanya masukin barang-barang kecil-kecil, atau mungkin ada ya sikat gigi dan barang-barang buat mandi gitu. Terus di bawahnya juga kepalanya ini ada kantong juga yang biasanya kan kayak ketutup di bawah sini, di bawah, jadi biasanya simpan barang-barang kecil, mungkin barang ya kayak apa ya, kayak kartu-kartu atau sesuatu yang perlu diambil, yang nggak sering diambil lah karena letaknya di dalam. Dan yang terakhir adalah main compartment yang besar, jadi ini bisa ditutup dan dibuka dengan gampang, dan main compartmentnya ini yang paling banyak isinya biasanya, dan ini yang bisa diisi peralatan campingnya, diisi baju, diisi barang-barang yang besar lainnya lah, jadi bisa macam-macam isinya. Ini dia. Dan yang penting juga yaitu strapnya ini ada busanya yang supaya nggak bikin bahu sakit, dan juga di hip beltnya ada busanya juga yang bikin lebih nyaman di pinggang ya. Terus ya ini ya, dan harus disesuaikan saja, dan ini ukurannya ada S, M, dan L. Jadi kita harus memilih ukuran dari backpack tergantung dari panjangnya punggung kita. Jadi kita harus lihat, biasanya di spesifikasi tiap backpack ada kayak size tertentu itu suitable buat panjang punggung berapa sentimeter sampai berapa sentimeter gitu. Dan kita harus pilih size yang tepat supaya bawanya bisa nyaman, supaya kita bisa mendistribusi pembawaan weightnya ini dengan optimal dari bahu dan diri pinggang dan juga di bahu gitu. Nah, kalau punya aku sebenarnya mirip banget sama punya Sam. Tadi yang dia lupa bilang, di sampingnya itu ada kantong. Jadi di hip belt ini ada kantong. Ini yang dia biasa kita isi permen atau snack atau tisu. Jadi buat sesuatu yang kita sering reach waktu kita lagi jalan. Jadi ini yang kompartemen yang paling gampang di reach waktu jalan. Selain itu, perbedaan utama adalah di bagian belakangnya, karena di punya aku ini bagian belakangnya ini even bisa di adjust lagi, bisa ditinggiin atau dipendekin sedikit sesuai dengan panjang punggung kita masing-masing. Ya, jadi ini lumayan handy sih kalau misalnya aku, karena ini ukurannya bisa di adjust, si Temi bisa bawa, dan kalau perlu aku juga bisa bawa karena tingginya bisa dibikin jadi lebih panjang gitu. Cuman ventilasinya kayaknya nggak segede punya Sam. Ya kan, ventilasinya cuma segini, tapi tetap ini cukup sih kalau buat aku, cukup banget. Perbedaan lainnya di bawah di bawah ada resleting. Yang resleting yang bisa menjangkau main compartment di dalam, jadi nggak barang-barang bisa diakses dari bawah ataupun dari atas. Ya, jadi punya aku ini kalau misalnya kelupaan mau masukin sleeping bag, kita bisa buka dari bawah terus langsung dimasukin, jadi nggak perlu lagi ubek-ubek atau ngeluarin semuanya dari atas.
Terus di backpack ini ada juga tempat buat isi minum, ya kan, Samuel? Iya, betul. Aku lupa bilang di kedua backpack kita ini ada di dalam main compartmentnya ada tempat buat isi kayak camel bag ataupun kantong air gitu, dan yang selangnya bisa dikeluarin dan bisa langsung taruh di samping pundak kita gitu. Ada lubang dari atas sini bisa masukin sedotannya yang panjang itu, supaya kalau misalnya mau minum sambil jalan dari kantong airnya bisa gampang. Cuman kita nggak pernah pakai, jadi kita selalu taruh botol minum kita di sini. Iya. Kayak lebih handy aja sih. Itu Iya. tergantung preferensi masing-masing lagi. Kriteria ketiga, ini kriteria yang paling penting, yaitu kriteria harga atau budget. Karena kayak aku bilang tadi, pilihan backpack itu ada banyak banget, bukan cuma volume, bukan cuma feature, tapi mereknya juga banyak banget. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang budgetnya masih sesuai dengan budget kita. Yang harganya masih sesuai dengan budget kita. Tapi menurut hasil pengecekan kita, hasil browsing kita, backpack kayak gini tuh relatif lebih mahal daripada tas ransel biasa. Harganya bisa ya bukan bisa sih, selalu di atas 500.000 dan bahkan bisa nyampe 2 atau 3 juta. Tapi worth buat beli backpack kayak gini karena backpack ini itu durable, jadi dia memang didesain buat outdoor, nggak gampang sobek, nggak gampang rusak, dan dia juga ngasih cover buat anti hujan supaya nggak basah kalau kena air. Selain itu, yang membedakan banget dan yang worth banget adalah ini hip belt, hip padnya ini, dan juga strapnya ini. Karena kalau misalnya kita jalan jauh dan pakai tas backpack yang kita pakai dulu tuh, kita pasti nggak bisa nyampe tempat tujuan. Iya. Jadi kalau kita jalan kayak di TMB itu kita pasti KO lah. Udah nggak mungkin membawa 10-12 kilo dengan tas ransel biasa, tapi kalau dibawa dengan tas ransel ginian masih tetap bearable, masih tetap bisa nyaman lah pas jalannya. Jadi itulah tips atau cara memilih backpack yang baik ala One Backpack Each. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang pengalaman kami, atau kalian punya ide tentang tips apa sih yang pengen kalian tahu dari kita, langsung aja leave di komen karena kita bakal share buat kalian. Ikuti terus perjalanan kita, ikuti terus video kita, dan pastinya jangan lupa subscribe.